semakin menyelam. Perahu mendarat di kampung nelayan. Kita mulakan dengan mengucap salam. Jawablah dengan semangat dan penuh senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian, hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Sambas, tepatnya di Desa Bukit Segoler, Kecamatan Tebas. Namun sebelum memulai ceritanya, bolehkah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Fazia Tarus Olive, siswa kelas 4 yang bersekolah di SDIT Sultania Sambas. Cerita yang akan saya bawakan kali ini berjudul Legenda Batu Nek Jagi, yang bersumber dari website Warisan Budaya Kemendikbud, juga dari cerita yang berkembang di masyarakat. Disimak sampai akhir ya teman-teman. Iya. Sultan Sambas Sulola negeri, gimana zaman udah bebasan. Sultan Sambas Sulola negeri, gimana zaman udah bebasan. Jagelah anak bini, munda dijage dimakan zaman. Jagelah anak bini kawan dimakan zaman. Jagelah anak bini kawan dimakan zaman. Di Gunung Pelajau Sambas ada sebuah bukit kecil yang disebut Bukit Penari. Dahulu kala di bukit tersebut hidup sebuah keluarga dengan seorang anak dan menantunya. Keluarga ini hidup harmonis dan saling menyayangi satu sama lain. Nek Jagi, nama kepala keluarganya. Pekerjaan sehari-harinya adalah berburu di hutan. Istri Nek Jagi bernama Nek Pelamun. Dia istri dan ibu yang penyayang. Kehidupan sederhana mereka kadang mengalami pasang surut. Nek Jagi tak setiap hari bisa memperoleh hewan buruan seperti yang mereka harapkan. Suatu hari, sebelum pergi berburu, Nek Jagi berharap mendapatkan hewan buruan yang banyak. Hal ini karena ia ingin memberikan makanan yang sedap untuk anak perempuannya yang bernama Mahon Ampol yang sedang mengandung. Nek Jagi ingin cucunya tercukupi asupan gizinya sehingga bisa lahir dengan sehat dan kelak tumbuh menjadi anak yang hebat. Hari mulai berganti malam. Hewan buruan yang diharapkan selalu saja lolos. Perasaan putus asa mulai dirasakan oleh Nek Jagi. Malam sudah larut, namun belum satu pun hewan buruan yang didapatkan hari ini. Apakah sebaiknya aku pulang saja? Tanya Nek Jagi membatin. Namun terbayang, alangkah sedih istrinya nanti jika ia pulang tanpa membawa apa-apa.
berjanji untuk tidak pernah melihat cucumu saat lahir nanti sampai cucumu itu genap usia 7 tahun. Jika aku tak dapat menepati janji ini, apa yang akan terjadi? Jika kau melanggar perjanjian ini, cucu kesayanganmu itu harus menanggung. Ia akan tiada setelah melihat jamur bercahaya ini. Baiklah, aku akan menepatinya. Kemudian dengan cepatnya jamur bercahaya itu menempel di Nek Jagi. Dengan cahaya itu, dengan mudahnya Nek Jagi berjalan di dalam hutan. Dan anehnya, saat melihat hewan buruan, seketika hewan buruan tersebut mati sebelum ia pulang. Setelah mendapatkan hewan buruan, Nek Jagi pun pulang. Keesokan harinya, ia bercerita kepada keluarganya sebuah kejadian aneh yang ia alami. Setelah mendengar dari cerita Nek Jagi, keluarganya pun sedih. Nek Kelamun pun menyarankan untuk membuat bau atau rumah kecil tempat penyimpanan padi yang akan ditinggali oleh Nek Jagi sampai cucunya berusia 7 tahun. Nek Jagi pun setuju. Beberapa lama mereka bergotong royong untuk membuat bau tersebut sampai anak cucunya yang akan lahir. Nek Jagi pun secepatnya menempati bau tersebut. Hal ini semata-mata ia lakukan agar cucunya panjang umur. Setahun 2 tahun berlalu, Nek Jagi hanya dapat mendengar keseharian cucunya dari balik dinding bau. Keinginan untuk melihat cucunya begitu kuat, apalagi terdengar suara cucunya yang sedang asyik bermain di dekat bau. Keegoisan bau kesenya yang lupa dengan janjinya kepada jamur bercahaya. Ia pun memiliki ide. Bagaimana jika aku dibangi saja dengan bau ini? Lubang kecil pasti akan terlihat oleh cucuku. Sedikit demi sedikit, Nek Jagi berbalik dinding bau tersebut. Tampak cucu lakinya sangat sehat dan lincah. Karena semakin ingin melihat lebih banyak, Nek Jagi pun membuat lubang yang lebih besar. Tanpa disadari, hal ini membuat cahaya jamur yang menempel di keningnya menembus keluar dari bau. Dan cahaya itu akhirnya terlihat oleh cucu Nek Jagi. Setelah melihat cahaya jamur yang keluar dari lubang bau, cucu Nek Jagi pun terjatuh tak berdaya lagi. Cepat, buka pintu bau ini, cepat! Nek Jagi panik. Dengan segera menantu Nek Jagi berlari ke arah pintu bau, lantas membukanya. Nek Jagi berlari tunggang-langgang ke arah cucunya yang sedang tergeletak tak jauh dari bau. Bangun cucuku, bangun, maafkan kakek wahai cucuku. Nek Jagi menangis meraung-raung meratapi nasib cucunya yang telah tiada. Ditutupnya mukanya yang sedang sedih sampai ia merasakan jamur bercahaya masih menempel dengan sangat kuat. Ia berusaha melepaskan dengan penuh amarah, namun usahanya sia-sia. Teriak tangis Nek Jagi yang meraung-raung diiringi hujan, petir, dan badai. Dang! 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 Petir akhirnya menambah keluarga Nek Jagi yang saat itu meringkuk meratapi tubuh cucu kesayangannya. Dan tubuh mereka seketika berubah lunas seperti batu. Hujan yang dahsyat itu membuat sekitar rumah Nek Jagi banjir besar. Aliran airnya yang deras
kita untuk tidak menepati janji tersebut,